Kita sering melihat konflik Iran hanya dari sisi politik atau militer. Tapi kalau ditarik lebih dalam, masalah utamanya bukan sekedar geopolitik. Masalah utamanya adalah cara berpikir, khususnya ketika agama dipakai sebagai dasar kekuasaan, lalu dicampur dengan memori konflik dan kebencian. Iran sebenarnya berangkat dari posisi yang rasional. Revolusi tahun 1979 adalah bentuk penolakan terhadap intervensi asing dan dominasi Barat. Itu sah. Banyak negara juga melakukan hal yang sama dalam sejarahnya. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar dalam sistem internasional. Tapi setelah itu, arah Iran berubah. Negara tidak hanya menjadi independen, tetapi juga menjadi teokrasi, di mana agama itu bukan hanya menjadi nilai, tetapi kemudian menjadi sistem kekuasaan. Di titik ini muncul masalah yang lebih dalam, yaitu ketika agama dijadikan dasar negara dan dikaitkan dengan konflik sejarah, maka politik tidak lagi berjalan dengan logika kepentingan, tetapi dengan logika kebenaran absolut. Ini yang berbahaya. Karena kalau sesuatu dianggap absolut, maka tidak ada ruang untuk kompromi. Akibatnya, dunia dilihat bukan sebagai tempat kerjasama, tapi sebagai arena konflik antara yang benar dan yang salah. Lawan politik berubah menjadi musuh ideologis. Dan kalau sudah seperti itu, konflik akan terus berulang, dan ini bisa dilihat dari kebijakan Iran selama ini. Dukungan terhadap kelompok proksi bukan hanya strategi militer. Itu adalah cara untuk mempertahankan pengaruh berbasis ideologi dan menjaga konflik tetap hidup. Selama konflik ada, narasi perlawanan tetap relevan. Hal yang sama terjadi dengan program nuklir. Secara formal, Iran memang punya hak atas teknologi nuklir. Tapi dalam praktiknya, program ini juga menjadi simbol-simbol harga diri, simbol perlawanan, simbol identitas. Dan ketika sebuah simbol menjadi terlalu penting, keputusan yang diambil tidak lagi sepenuhnya bersifat rasional. Disinilah kita melihat perbedaan antara pendekatan ideologis dan pendekatan rasional dalam membangun peradaban. Peradaban yang maju biasanya tidak dibangun dari konflik yang terus-menerus untuk diingat. Justru sebaliknya, mereka belajar untuk mengelola masa lalu, bukan hidup di dalamnya. Eropa pernah mengalami perang agama yang sangat panjang dan brutal. Tapi hari ini mereka tidak lagi menjadikan konflik itu sebagai dasar kebijakan. Jepang juga pernah mengalami hal yang sama, suatu kehancuran total. Tapi mereka tidak membangun negara dengan narasi dendam. Mereka fokus ke ekonomi, teknologi, dan stabilitas. Artinya, kemajuan membutuhkan satu hal yang sering kali dilupakan. Kemampuan untuk melepaskan konflik lama. Sebaliknya, ketika agama digunakan untuk mempertahankan memori, konflik yang terjadi adalah siklus tanpa akhir. Generasi baru mewarisi kebencian lama. Dunia terus dibagi menjadi kita dan mereka, dan setiap konflik baru hanya memperkuat narasi lama. Masalahnya, dunia modern tidak bisa berjalan dengan logika seperti itu. Ekonomi global butuh stabilitas, investasi butuh kepastian, kerjasama internasional butuh kepercayaan. Kalau sebuah negara terus berada dalam posisi konflik ideologis, maka ia akan selalu tertinggal secara sistem. Memang pendekatan seperti ini terlihat kuat, terlihat tegas, terlihat konsisten. Tapi sebenarnya ada kelemahan besar di dalamnya. Sulit beradaptasi, sulit berubah, dan sulit membangun hubungan jangka panjang. Ini adalah sisi negatif dari pemahaman agama yang dipenuhi dendam dan kebencian. Ia membuat dunia menjadi terlalu sederhana, hitam dan putih. Padahal realitas jauh lebih kompleks. Lebih dari itu, ia menciptakan ilusi bahwa konflik adalah sesuatu yang harus
dipertahankan. Seolah-olah identitas sebuah bangsa bergantung kepada adanya musuh. Padahal peradaban justru berkembang ketika manusia bisa keluar dari pola itu. Ketika mereka bisa melihat bahwa masa depan tidak harus ditentukan oleh masa lalu. Pertanyaan pentingnya bukan apakah Iran benar atau salah. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah pendekatan seperti ini bisa membawa kemajuan jangka panjang. Sejarah menunjukkan negara yang terus hidup dalam konflik ideologis biasanya sulit berkembang secara ekonomi dan sosial. Mereka bisa bertahan, tapi jarang benar-benar maju. Karena pada akhirnya, kemajuan bukan ditentukan oleh seberapa kuat kita melawan, tapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak terus berkonflik. Dan disinilah peran kebijaksanaan menjadi penting. Kebijaksanaan bukan berarti menyerah, bukan berarti melupakan sejarah, tapi berarti mampu melihat mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau agama digunakan untuk membangun moral, solidaritas, dan etika, itu bisa menjadi kekuatan besar. Tapi kalau agama digunakan untuk menjaga dendam dan kebencian, maka ia justru menjadi penghambat. Dan ini bukan hanya tentang Iran. Ini bisa terjadi di mana saja, di negara manapun, di kelompok manapun. Karena ini bukan soal agama tertentu. Ini soal bagaimana manusia menggunakan agama. Kalau digunakan dengan bijak, ia membangun peradaban. Kalau digunakan untuk konflik, ia justru merusaknya. Jadi pada akhirnya, pilihan yang dihadapi bukan antara agama atau tidak, tapi antara kebijaksanaan atau tidak. Karena dunia tidak kekurangan keyakinan. Yang kurang adalah kemampuan untuk mengelola keyakinan itu tanpa berubah menjadi konflik. Dan tanpa itu, peradaban akan terus berputar di lingkaran yang sama.